Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, sehat selalu semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita ke materi, kita akan mengingat terlebih dahulu tentang hak dan kewajiban. Contoh yang paling mudah adalah jika ada karyawan melaksanakan kewajiban pekerjaan, maka dia berhak untuk memperoleh gaji. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri seseorang yang secara kodrati merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu-gugat. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. Ciri-ciri HAM yang pertama adalah hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua adalah universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapat semua hak, apakah hak sipil atau politik, ataukah hak ekonomi, sosial, maupun budaya. Landasan hukum HAM yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 sampai 34 serta pasal 28A sampai J. Yang kedua adalah TAP MPR nomor 17/MPR/1998. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta peraturan pelaksana lainnya. Macam-macam HAM terdiri atas hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial budaya, hak asasi hukum, dan hak asasi tata cara peradilan dan perlindungan. Hak asasi manusia dalam nilai Pancasila. Hak asasi manusia dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Nilai ideal berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Yang kedua adalah hak asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Yang ketiga adalah hak asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila, merupakan realisasi dan aplikasi nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Pelanggaran hak asasi manusia adalah pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Bentuk pelanggaran HAM ada dua, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Sifat pelanggaran HAM ada dua, yaitu berat dan ringan. Berat contohnya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ringan contohnya pencemaran lingkungan, kelalaian layanan kesehatan. Faktor penyebab pelanggaran HAM ada dua, yaitu internal dan eksternal. Internal contohnya sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Eksternal contohnya penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial ekonomi. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM dilakukan dengan cara upaya pencegahan pelanggaran HAM dan membangun harmonisasi hak dan kewajiban warga negara. Upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah adalah 1. Membentuk Komnas HAM, 2. Pembentukan instrumen HAM
Yang ketiga adalah pembentukan pengadilan HAM. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, serta meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Tugas hari ini adalah berikan cara yang dapat dilakukan agar masyarakat taat hukum, memakai masker untuk pencegahan penularan COVID-19 di masa pandemi sekarang ini. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Matur nuwun dan see you next week.